Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam Mapel IPS. Semoga semua kamu dalam keadaan sehat. Kita masuk letak dan luas wilayah Indonesia. Perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Di sini nanti akan kita bahas mengenai unsur-unsur suatu peta. Nah, pengertian peta. Peta adalah sebuah gambar permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ilmu yang mempelajarinya disebut kartografi. Orang yang mempelajarinya disebut kartografer. Nah, apa itu manfaat peta? 1. Mengetahui jarak suatu tempat ke tempat lain. 2. Mengetahui arah suatu tempat. 3. Dapat menjelaskan kondisi suatu lingkungan. 4. Memperoleh data yang dibutuhkan pengguna. 5. Kemungkinan usaha yang akan dilakukan. Apa itu syarat peta? Nah, yang pertama ekuivalen, lalu yang kedua ekudistan, lalu yang ketiga konverstan. Unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta itu ada judul peta, skala peta, orientasi peta. Nah, biasanya peta berorientasi arah utara. Selanjutnya kita masuk simbol peta. Adalah tanda khusus yang pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, di sini ada contohnya. Nanti terdapat juga ini di dalam peta. Simbol garis dapat digunakan dalam beragam bentuk dan ukuran yang ketebalan. Contoh, ini ada contohnya, juga nanti terdapat di dalam peta. Lalu simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Jadi yang gambar hijau ini itu ketinggian ya daratan, sedangkan yang biru itu kedalaman daripada laut atau samudra. Selanjutnya kita masuk ke simbol area. Objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada. Contoh ini dia anak-anak. Lalu garis koordinat, ada garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis buzur. Ini dia garis lintangnya. Ya, ini dia garis lintang dan ini garis buzur. Selanjutnya kita masuk inset. Merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ya, ini dia inset petanya. Ini inset petanya. Ya, jadi dia peta yang diperkecil. Selanjutnya kita lihat kembali mengenai sumber peta. Jadi menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta atau penerbit juga ini. Selanjutnya legenda. Ya, legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Ini dia contoh dari legenda peta. Selanjutnya kita masuk letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis buzur. Letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintangnya, kondisi Indonesia sebagai berikut. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di bumi selatan. Wilayah Indonesia lalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator atau garis lintang 0 derajat. Misalnya kota Pontianak di Kalimantan Barat, kota Tumbus di Sulawesi, dan kota Bonjol di Sumatera. Iklim, ya Indonesia itu beriklim tropis. Nah, berdasarkan garis buzurnya, wilayah Indonesia terbagi atas 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat WIB, WITA, dan waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, letak geografis adalah posisi suatu wilayah negara apabila dilihat dari realitas kenyataan pada permukaan bumi.
Adapun letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan berbagai wilayah, negara, dan samudra. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik yang berbatasan daratan maupun lautan, yaitu dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Palu, Papua New Guinea, Australia, dan Timur Leste. Nah, perhatikan peta dunia di bawah ini. Ini ya, ini Indonesia. Ya, Indonesia ini nanti berbatasan di sebelah utara itu Laut Tiongkok, sedangkan sebelah selatan dia Australia, di sebelah timur dia Samudra Pasifik, dan di sebelah barat dia Samudra Hindia. Ya, inilah petanya. Nah, yang dikatakan tadi garis lintang, ini dia yang garis yang melintang dari utara sampai ke selatan. Sedangkan garis yang membujur dari barat sampai ke timur. Ini dia anak-anak, batas wilayah negara Indonesia tadi. Ya, sebelah utara dia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Papua atau Laut Cina Selatan. Ya, jadi dia nampak di sini. Sedangkan bagian baratnya tadi Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindianya di Indonesia, Samudra Hindia sebelah baratnya. Nah, sebelah selatan di Australia. Lalu apa yang menjadi keuntungan dari letak geografis Indonesia? Keuntungannya ya Indonesia itu menjadi jalur perdagangan dunia. Ya. Lalu yang kedua dari sosial ekonominya, ya, perdagangan dunia tadi membawa kemajuan di bidang perdagangan, ya, dan masuknya pengaruh dari negara luar. Lalu dampak negatifnya mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Contohnya budaya yang tidak sesuai, misalnya pergaulan bebas. Kita lihat selanjutnya. Kita masuk ke letak geologis. Dalam letak suatu wilayah berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat di dalamnya. Letak geologis Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara deret pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Kondisi ini menjadikan Indonesia menjadi tanah yang subur. Lalu B, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India. Akibatnya, ya, Indonesia itu sering terjadi gempa bumi. Lalu wilayah Indonesia terletak pada pertemuan 2 daerah paparan, yaitu paparan Sunda, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali, dan paparan Saul, Papua atau Indonesia bagian timur, serta zona transisi yang terletak di antara keduanya. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Nah, menurut Badan Informasi Geospasial Indonesia, BIG, luas wilayah daratan Indonesia itu mencapai 1.922.570 km persegi, yang perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Apabila kita bandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan adalah kurang lebih sama,
ya, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Indonesia mempunyai daratan yang terdiri dari 13.466 pulau, sehingga membuat bangsa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sehingga dengan banyaknya pulau yang ada akan membuat garis pantai sangat besar, yaitu mencapai 99.000. Nah, kalau ada nanti pertanyaan, kita bertemu lewat Zoom. Thank you. Selamat belajar.